Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova HP, NIM 1914 080003. Saya dari Tadris IPA Fisika A, UIN Imam Bonjol Padang, dengan mata kuliahnya Metodologi Penelitian. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis komponen skripsi dengan subtopiknya yang pertama, analisis komponen penelitian eksperimen. Nah, adapun komponen dari penelitian eksperimen itu ada judul, yang mana di sini saya mengambilkan contoh, yaitu pengaruh pembelajaran fisika yang berbasis Al-Quran terhadap sikap spiritual peserta didik di Mas Jeumala Amal Pide Jaya. Nah, selanjutnya komponennya ada bab 1, pendahuluan. Nah, di dalam bab 1 ini ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, dan ada hipotesis penelitian, serta ada definisi operasional dan batasan masalah. Nah, di sini saya mengambilkan contoh untuk latar belakang. Nah, di sini saya mengambilkan contoh dari judul yang telah saya kemukakan tadi, yang mana latar belakangnya adalah di dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana sikap yang harus dikembangkan oleh seseorang terhadap lingkungan fisiknya, yang hal ini harus terimplikasikan dalam fisika. Pembelajaran fisika yang berbasis dengan Al-Quran diharapkan peserta didik menyadarinya dan mengetahuinya bahwa ilmu pengetahuan itu berdasarkan penelitian terdahulu bahwa pembelajaran fisika berbasis Al-Quran ini sangat berperan penting terhadap sikap spiritual peserta didik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut. Nah, itulah latar belakang yang bisa dikemukakan oleh peneliti. Untuk rumusan masalah, yang mana rumusan masalah dari penelitian tadi adalah yang pertama, bagaimanakah pengaruh pembelajaran fisika yang berbasis Al-Quran terhadap sikap spiritual peserta didik di Mas Jeumala Amal Pide Jaya. Bagaimana yang kedua, bagaimana tanggapan peserta didik terhadap pengaruh pembelajaran fisika yang berbasis Al-Quran di Mas Jeumala Amal Pide Jaya. Nah, itulah rumusan-rumusan masalah yang bisa dikemukakan oleh peneliti. Nah, untuk tujuan penelitian, tujuan dari penelitian ini bisa kita buatkan misalnya untuk mengetahui pengaruh pembelajaran fisika yang berbasis Al-Quran terhadap sikap spiritual peserta didik di Mas Jeumala Amal Pide Jaya, dan bisa juga untuk mengetahui tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran fisika yang berbasis Al-Quran di Mas Jeumala Amal Pide Jaya. Nah, itulah tujuan yang bisa kita kemukakan atau kita tulis dalam penelitian eksperimen ini sesuai dengan judul yang telah saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya untuk manfaat, ada beberapa manfaat yang bisa diberikan dari penelitian ini. Yang pertama, itu bagi siswa yang mana mampu memberikan penguatan sikap kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran fisika yang berbasis Al-Quran. Sedangkan bagi guru, itu bisa memberikan wawasan mengenai pembelajaran fisika yang berbasis Al-Quran. Sedangkan untuk peneliti sendiri sebagai calon guru fisika dapat memberikan wawasan dan mampu mengintegrasikan pembelajaran fisika yang berbasis Al-Quran. Nah, itulah manfaat dari penelitiannya. Sedangkan untuk hipotesis penelitian, di sini saya memberikan contoh yang mana HA-nya atau hipotesis alternatifnya adanya pengaruh pembelajaran fisika yang berbasis Al-Quran terhadap sikap spiritual peserta didik di Mas Jeumala Amal Pide Jaya. Sedangkan untuk H0 atau hipotesis 0, tidak ada pengaruh pembelajaran fisika yang berbasis Al-Quran terhadap sikap spiritual peserta didik di Mas Jeumala Amal Pide Jaya. Nah, itulah hipotesis yang bisa dikemukakan oleh peneliti. Selanjutnya untuk definisi operasional, yang mana berisikan istilah-istilah yang akan digunakan di dalam penelitian. Pembelajaran fisika, adapun definisi operasionalnya yang bisa kita
tuliskan adalah yang pertama, pembelajaran fisika yang berbasis Al-Quran. Dalam penelitian ini adalah dilakukannya dengan cara pembelajaran konsep-konsep fisika yang terkait dengan firman-firman Allah. Yang kedua, sikap spiritual, yang mana sikap spiritual ini adalah menanamkan nilai atau semangat religius yang diintegrasikan dalam konsep pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan ketujuan pembelajaran. Yang ketiga, definisi operasionalnya adalah pengaruh pembelajaran fisika berbasis Al-Quran terhadap sikap spiritual ditinjau melalui hasil observasi peserta didik dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, untuk batasan masalahnya, yang pertama, materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi gejala pemanasan global. Yang kedua, penelitian ini dilakukan di Mas Jeumala Amal Pide, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pide Jaya, di kelas 11 IPA dan 11 IPA 3. Nah, itulah batasan masalah yang bisa dikemukakan oleh peneliti. Nah, untuk bab 2-nya adalah kajian teoritis. Kajian teori yang ada di dalam penelitian ini adalah materi tentang belajar, materi tentang fisika, materi mengenai Al-Quran, pembelajaran fisika yang berbasis Al-Quran, materi tentang sikap spiritual, konsep gejala pemanasan global. Nah, itulah kajian-kajian teori yang bisa dimasukkan ke dalam bab 2 dari penelitian ini. Nah, untuk bab 3-nya itu terdiri dari yang pertama ada desain penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan penelitian eksperimen adalah eksperimen semu, yang mana penelitian eksperimen semu adalah jika kegiatan penelitian tidak memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan, peneliti menggunakan eksperimen kuasi karena sesuai dengan tujuan dari peneliti untuk mengetahui perbandingan antara dua kelas dengan menggunakan pembelajaran fisika yang berbasis Al-Quran. Nah, desain penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kuasi eksperimental design, yang mana Y1 itu diberikan tes awal atau pretest, dan Y2 diberikan tes akhir atau post-test, dan X adalah diberikan perlakuan, yaitu pembelajaran fisika yang berbasis Al-Quran. Nah, itulah desain dari penelitian yang sudah saya cari sebelumnya. Nah, untuk lokasi dan waktu penelitiannya, yang pertama adalah penelitian ini dilakukan di Mas Jeumala Amal Pide Jaya, yang mana penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 4 April 2018 dan 12 April 2018. Selanjutnya, komponen yang harus ada dalam bab 3 adalah populasi dan sampel, yang mana populasi merupakan seluruh subjek penelitian. Jadi populasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 11 Mas Jeumala Amal Pide Jaya tahun ajar 2016 dan 2017 yang berjumlah 130 peserta didik. Sedangkan untuk sampel adalah perwakilan dari populasi yang diambil atau yang diteliti. Jadi sampel yang dari penelitian ini adalah peserta didik kelas 12 IPA 4 sebagai kelas eksperimennya dan 11 IPA 3 sebagai kelas kontrolnya. Selanjutnya ada instrumen penelitian, yang mana instrumen penelitian ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur fenomena yang sedang diteliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal, tes, lembar observasi, dan lembar angket. Nah, komponen selanjutnya yang harus ada dalam bab 3 adalah teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan angket dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tes, angket, dan observasi. Sedangkan untuk teknik analisis datanya adalah menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, untuk bab 4-nya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Untuk bab 5-nya adalah penutup, yang mana penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, untuk rujukan resumenya saya mengambil dari skripsi Miftahul Jannah, yang mana judulnya Pengaruh Pembelajaran Fisika yang Berbasis Al-Quran terhadap Sikap Spiritual Peserta Didik di Mas Jeumala Amal Pide Jaya, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh 2018.
Nah, untuk analisis komponen penelitian R&D atau pengembangan, yang mana komponennya terdiri dari yang pertama ada judul. Di sini saya mengambil judul pengembangan media pembelajaran fisika yang berbasis video untuk meningkatkan minat dan pemahaman konsep siswa SMA. Dan untuk bab 1 pendahuluannya terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, spesifikasi produk, asumsi dan keterbatasan pengembangan, dan definisi operasional. Nah, untuk latar belakangnya di sini saya menyebutkan latar belakang dari penelitian ini adalah setiap siswa memiliki karakter dan bakat yang berbeda-beda. Begitu pula potensi dan bakat minat yang dimiliki oleh peserta didik tadi. Nah, siswa yang berminat terhadap mata pelajaran fisika adalah siswa akan mempelajari fisika dengan sungguh-sungguh. Sedangkan siswa yang tidak berminat, maka siswa tersebut akan belajar dengan bermalas-malasan, sehingga didapatkan hasil belajar yang kurang memuaskan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut. Untuk identifikasi masalahnya, yang mana identifikasi masalah yang bisa dituliskan adalah yang pertama, rendahnya nilai UN Fisika 2011 dan 2012 siswa SMA. Yang kedua, pentingnya media pembelajaran sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan proses pembelajaran. Nah, itulah identifikasi masalah dari penelitian ini. Dan untuk batasan masalahnya adalah itu berfokus kepada pengembangan video yang efektif untuk meningkatkan minat siswa tadi dan kepemahaman konsep dengan jenjang kognitif C1, C2, dan C3 dengan topik bahasan momentum dan impuls. Untuk rumusan masalahnya adalah apakah layak media pembelajaran fisika ini berbasis Android yang berbasis video untuk pembelajaran momentum dan impuls. Seberapa efektifkah media pembelajaran fisika yang berbasis video untuk meningkatkan minat belajar siswa? Seberapa efektifkah media pembelajaran fisika yang berbasis video untuk meningkatkan pemahaman konsep materi momentum dan impuls? Nah, itulah rumusan masalah yang bisa dimasukkan ke dalam penelitian tadi. Sedangkan untuk tujuan penelitiannya adalah mengembangkan produk media pembelajaran yang berbasis video layak digunakan untuk pembelajaran momentum dan impuls, menguji keefektifan media pembelajaran fisika yang berbasis video untuk meningkatkan minat belajar siswa. Nah, itulah tujuan yang bisa dituliskan di dalam penelitian. Sedangkan untuk manfaat, itu sebagai salah satu alternatif dalam pemilihan media pembelajaran yang valid dan sebagai bahan kajian lebih lanjut. Untuk spesifikasi produknya di sini merupakan media pembelajaran yang berbasis video yang berisikan materi-materi fisika yang memudahkan siswa untuk memahami konsep fisika. Yang kedua, video ini berisi teks, gambar, dan gambar-gambar yang bergerak serta audio. Yang ketiga, ada memuat pendahuluan, penjelasan konsep, serta contoh-contoh. Yang keempat, dapat menumbuhkan sikap minat siswa dalam belajar fisika. Yang kelima, berupa software yang dapat disimpan di dalam VCD, DVD, flash disk, sehingga mudah untuk dipindahkan. Yang keenam, penggunaannya memerlukan perangkat elektronik yang dapat memutar video seperti komputer, notebook, smartphone, TV, dan lain sebagainya. Dan video ini dapat di-upload di internet seperti YouTube, sehingga lebih memudahkan siswa untuk mengakses videonya. Nah, itulah contoh-contoh dari komponen yang harus ada di dalam bab 1. Untuk bab 2-nya untuk bab 2-nya itu adalah kajian teoritis, yang mana di dalam bab 2 ini terdiri dari 2 poin. Yang pertama ada deskripsi teori dan yang kedua ada kerangka berpikir. Untuk bab 3 itu terdiri dari desain penelitian, subjek penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis data, instrumen penelitian, pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Nah, untuk jenis data di sini bisa terdiri dari dua jenis. Yang pertama data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk instrumen penelitiannya ada dua juga, yaitu instrumen validasi produk dan instrumen uji coba. Nah, untuk di bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, yang mana pada hasil penelitian ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Untuk pembahasannya adalah terdiri dari hasil validasi, nilai pretest dan posttest, hasil minat belajar, dan hasil angket respon dari siswa. Sedangkan untuk bab 5-nya adalah kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian. Nah, untuk rujukannya saya mengambil dari skripsi Sandi Aswara yang judulnya Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Video untuk Meningkatkan Minat dan Pemahaman Konsep Siswa SMA Universitas Yogyakarta 2018. Materi selanjutnya adalah analisis kepenelitian komponen korelasi, yang mana komponen penelitian korelasi ini terdiri dari yang pertama ada judul, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan ini rujukan resumenya. Nah, kita bahas yang pertama ada judul, di mana judulnya di sini adalah hubungan tingkat kemampuan berpikir kreatif dengan hasil belajar siswa di kelas 11 IPA SMA Negeri 16 Goa. Untuk latar belakang untuk bab 1 itu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk bab 2-nya itu terdiri dari kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Untuk bab 3 itu adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, desain penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan prosedur penelitian. Dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan yang terakhir teknik analisis data. Nah, itulah komponen-komponen yang harus ada di dalam bab 3 metode penelitian korelasi. Nah, untuk bab 4-nya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5-nya penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dan untuk rujukannya saya mengambil dari skripsi Ihsan Haidir, yaitu judulnya Hubungan Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif dengan Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas 11 IPA Universitas Muhammadiyah Makassar 2021. Nah, materi selanjutnya adalah analisis komponen penelitian kuantitatif. Terdiri dari judul, bab 1, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 ada penutup, dan sumber rujukan resumenya. Di sini saya mengambil judul Hubungan Kejenuhan Belajar Secara Daring Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa Sekolah Menengah Atas Islam Al-Falah Kota Jambi. Nah, itulah judul yang saya masukkan untuk contoh komponen penelitian kuantitatif ini. Nah, pada bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2-nya tinjauan pustaka, yang mana terdiri dari deskripsi teori, studi relevan atau penelitian yang relevan, yang ketiga ada kerangka berpikir, dan keempat hipotesis penelitian. Untuk bab 3 metode penelitian itu terdiri dari tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, metode dan desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan teknik pengambilan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, teknik analisis data, dan hipotesis statistik.
Nah, untuk bab 4-nya adalah hasil penelitian dan pembahasan, yang mana terdiri dari deskripsi waktu penelitian, deskripsi data hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian. Sedangkan untuk bab 5-nya itu penutup, terdiri dari sumber kesimpulan dan saran. Selanjutnya sumber rujukan ini saya mendapatkan dari skripsi Asih Dwi Lestari yang judulnya Hubungan Kejenuhan Belajar Secara Daring Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa Sekolah Menengah Atas Islam Al-Falah Kota Jambi. Beliau dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 2021. Nah, untuk materi selanjutnya adalah analisis komponen penelitian kualitatif, yang mana komponennya terdiri dari judul, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 data, analisis data dan pembahasan, bab 5 penutup, dan untuk rujukannya saya mengambil dari skripsi Ignatia Debbie Cynthia Krisbawati, yang mana judul skripsinya adalah pengetahuan guru IPA tentang siswa dan pengaruhnya dalam proses pembelajaran IPA di SMP Negeri Yogyakarta. Beliau berkuliah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2017. Nah, untuk judulnya di sini saya menyontohkan pengetahuan guru IPA tentang siswa dan pengaruhnya dalam proses pembelajaran IPA di SMP Negeri Yogyakarta. Nah, untuk bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sedangkan untuk bab 2 landasan teori terdiri dari deskripsi teori dan penelitian yang relevan. Untuk bab 3-nya terdiri dari jenis penelitian, subjek penelitian dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan pembahasannya, serta pedoman analisis data. Sedangkan untuk bab 4 berbeda dengan komponen penelitian kuantitatif tadi. Nah, sedangkan pada penelitian kualitatif bab 4-nya terdiri dari data, analisis data dan pembahasan. Untuk bab 5-nya ada penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada analisis komponen penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas, yang mana komponennya terdiri dari judul, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup. Nah, untuk judulnya di sini saya mencontohkan upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division atau STED pada mata pelajaran fisika di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Jabur Timur. Nah, untuk bab 1 penelitian terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk bab 2-nya itu tinjauan pustaka terdiri dari kajian teoritis, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Nah, untuk metode penelitian bab 3 terdiri dari setting penelitian, sasaran penelitian, rencana tindakan, yang mana terdiri dari 2, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Untuk siklus pertama itu terdiri tahap-tahapnya, itu yang pertama menyusun rencana tindakan, melaksanakan tindakan, mengamati dan refleksi atau evaluasi. Sedangkan siklus yang kedua itu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Dan selanjutnya komponen yang ada dalam bab 3 metode penelitian itu teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, dan kriteria keberhasilan tindakan kelas. Untuk bab 4-nya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5-nya penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.
Di sini saya mengambil rujukan resume dari skripsi Anggun Purnamasari yang mana judulnya Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division atau STAT pada mata pelajaran fisika di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Jabur Timur. Beliau berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi 2020. Nah, selanjutnya adalah analisis komponen penelitian kepustakaan, yang mana komponen penelitian kepustakaan ini terdiri dari judul penelitian, latar bab 1 itu latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan, dan teknik analisis data. Yang mana di sini saya mengambil contoh dari skripsi Dina Suntia, skripsi yang berjudul Analisis Gaya Mengajar Guru dalam buku Strategi Belajar Mengajar di Sekolah Dasar Institut Islam Negeri Bengkulu tahun 2021. Nah, untuk contohnya saya mengambil contoh dari skripsinya, yaitu analisis gaya mengajar guru dalam buku Strategi Belajar Mengajar di Sekolah Dasar. Untuk analisis komponen penelitian mix sekuensial terdiri dari judul bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup, dan sumber rujukannya saya mengambil dari skripsi Anilah yang judulnya Identifikasi Level Metakognisi Peserta Didik pada Pembelajaran Fisika ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah fisika di SMA Islam Kebumen Kabupaten Tenggamus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019. Nah, di sini contohnya saya mengambil judul Identifikasi Level Metakognisi peserta didik pada pembelajaran fisika yang ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah fisika di SMA Islam Kebumen Kabupaten Tenggamus. Nah, untuk bab 1 pendahuluan terdiri dari yang pertama adalah latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga ada pembatasan masalah, yang keempat ada rumusan masalah, yang kelima ada tujuan penelitian, dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Itulah komponen yang harus ada pada bab 1 pendahuluan. Untuk landasan teorinya terdiri dari yang pertama kajian teori, yang kedua penelitian yang relevan, yang ketiga ada kerangka berpikir. Untuk metode penelitiannya bab 3 itu terdiri dari pertama ada tempat dan waktu penelitian, yang kedua ada pendekatan dan jenis penelitian, yang ketiga populasi, teknik pengambilan sampel dan sampel dari penelitian, yang keempat ada definisi operasional penelitian, yang kelima teknik pengumpulan data, yang keenam ada instrumen penelitian, yang ketujuh ada teknik analisis data, dan yang kedelapan ada pemeriksaan keabsahan data. Sedangkan untuk bab 4 hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan. Untuk bab 5 penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Materi yang terakhir adalah analisis komponen penelitian mix konkuren, yang mana komponennya terdiri dari judul bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup. Nah, untuk judulnya di sini saya mengambil analisis miskonsepsi fisika dengan two-tier diagnostic test dilengkapi Certainty of Response Index atau CRI pada siswa kelas 10 Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaro Jambi. Nah, untuk bab 1 pendahuluan itu terdiri dari ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan
penelitian. Yang terakhir ada manfaat penelitian. Nah, untuk bab 2-nya terdiri dari deskripsi teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Untuk bab 3-nya ada tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, dan tahap penelitian. Nah, untuk bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan. Untuk bab 5 penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Untuk rujukannya saya mengambil dari skripsi Rika Ramadanti S yang judulnya Analisis Miskonsepsi Fisika dengan Two-Tier Diagnostic Test dilengkapi Certainty of Response Index atau CRI pada siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Muaro Jambi. Beliau berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi 2020. Nah, inilah komponen-komponen yang harus ada di dalam penelitian mix konkuren. Inilah